pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama satukan hati untuk masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, haleluya. Oh, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum Ku lihat hidupku, dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau sembah Dia. Engkau baik Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, Engkau baik. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang
Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Morning Worship. Nah, pada pagi hari ini saya rindu kita membacakan dari Mazmur 62 ayat yang kedua dan yang ketiga. Mazmur 62 ayat yang kedua dan ketiga. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, Bapak Ibu, salah satu kebutuhan dasar dari manusia yang paling utama juga ya, itu adalah dia ingin merasa aman, merasa tenang, merasa damai. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar dari manusia. Nah, karena itu sering kita jumpai ya, banyak orang yang pada akhirnya untuk mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian ini, rasa aman ini, dia lari kepada berbagai macam ramalan. Ya, ramalan inilah, berdasarkan itulah ya, berdasarkan zodiak, sio dan sebagainya. Mereka ingin mendapatkan kepastian ya akan masa depannya, ya. Masa depannya itu seperti apa, dia ingin tahu. Nah, padahal justru ramalan-ramalan tersebut akan membuat seseorang itu justru semakin terikat, bukan semakin merasa damai, merasa tenang. Justru dia itu akan merasa semakin tidak tenang karena terikat oleh ramalan itu. Apalagi kalau misalnya ramalan itu berbau yang negatif ya, akan mendapat celaka, bisnis akan turun dan sebagainya. Setiap hari itu hidupnya menjadi was-was. Kapan ya aku celakanya? Kapan aku ini akan bisnisku akan turun? Ini kapan? Apa penyebabnya? Jadi nggak bisa tidur lah, ya kan? Selalu deg-degan, nggak bisa tenang. Nah, bahkan meskipun ramalan itu bagus ya, kelihatannya bagus, Anda akan bertemu dengan jodoh Anda misalnya ya, Anda akan menikmati kelimpahan misalnya, kekayaan yang melimpah-limpah. Kita juga akan terus berdebar-debar, kapan gitu ya. Seakan-akan kayak selalu hati itu tidak menjadi tenang. Nah, tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kepada kita supaya kita ini untuk memiliki rasa tenang, kita harus bersandar pada sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang sifatnya tidak pasti. Tapi kita bersandar pada sesuatu yang teguh, yang pasti, yaitu Allah sendiri, pribadi Allah sendiri. Kita harus bersandar kepada pribadi Allah sendiri. Hanya Allah yang dikatakan ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Hanya Allah saja yang mampu memberikan rasa tenang, rasa damai, rasa aman kepada kita. Mengapa? Sebab Allah itu adalah pribadi yang digambarkan di dalam Mazmur ini sebagai gunung batu, sebagai kota benteng. Kita tahu dua gambaran ini ya, gunung batu dan kota benteng ini adalah gambaran bahwa Allah ini adalah tempat perlindungan. Ya, kalau orang bersembunyi di gunung batu itu biasanya karena dia menghindari musuh ya, dia itu menghindari badai, bersembunyi di gunung batu. Demikian juga kota benteng, kalau dia itu menghadapi musuh ya, orang itu selalu berlindung di kota benteng. Nah, jadi Allah itu adalah perlindungan, tempat persembunyian kita, tempat kekuatan kita. Dari apa? Dari musuh-musuh ya, seperti yang dikatakan di dalam ayat 4 dan 5 di Mazmur 62 ya. Ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Daud berkata, "Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki." Nah,
Daud ini memiliki banyak sekali musuh ya. Orang-orang yang tidak suka kepada Daud, ingin menjatuhkan Daud. Tapi Daud itu berlindung hanya kepada Tuhan. Ya. Kita mungkin memiliki ya banyak sekali ada orang-orang yang ingin mencelakakan, ingin menjatuhkan kita, atau kita menghadapi badai ya, badai permasalahan dalam kehidupan kita. Kita bisa mengandalkan Tuhan. Kita bisa mengandalkan Tuhan, sebab Tuhan itu adalah tempat berpijak yang paling teguh, tempat berpijak yang tidak akan goyah, berbeda dengan pijakan-pijakan yang ada di dunia. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke ini ya 11 ya, dikatakan janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Ya, Tuhan itu tidak sama dengan pijakan-pijakan yang ada di dalam dunia ini. Seperti kekayaan dan sebagainya, itu bisa musnah, bisa lenyap dalam hitungan detik. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Dia adalah pijakan yang sesungguhnya. Ya. Nah, karena itu dikatakan percayalah kepadanya ya. Ayat 9 dikatakan percayalah kepadanya setiap waktu, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita mau percaya kepada Tuhan, bersandar hanya kepada Tuhan. Ya, bahkan di ayat yang ke-12 dan ke-13 dikatakan, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kita bisa percaya kepada Tuhan, dikatakan bagaimana caranya? Ketika kita bersandar juga kepada firman-Nya. Ya, bersandar kepada firman-Nya. Kita mau mengingat kasih dan kebaikan Tuhan, kasih dan kuasa. Itu kita temui di mana? Yang pertama, ketika kita merenungkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu berisi kasih dan kuasanya Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita menemukan iman untuk kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita bisa mengingat kasih dan pertolongan Tuhan, mujizat apa yang sudah pernah kita alami di dalam kehidupan kita. Ya, dengan demikian kita akan terus hidup di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Ya, jadi untuk kita memiliki perasaan tenang, maka kita juga mau duduk tenang di kaki Tuhan. Ya, ada sebuah ilustrasi ya Bapak Ibu, ada seseorang yang kehilangan jam kesayangannya di tumpukan jerami. Ya, lalu orang ini beserta dengan banyak orang ya, karena teman-temannya tahu kalau jam itu berharga ya. Mereka mencari di odal-adil itu ya jeraminya, di semburat-semburat semua supaya segera ketemu. Tapi gak ketemu. Akhirnya orang ini cuma duduk diam, semua teman-temannya juga sudah kelelahan, mereka sudah putus asa gak bisa menemukan jamnya ini ya. Terus ada anak kecil ya, tiba-tiba dia berjalan ke satu arah dan dia mencari sebentar langsung ketemu jamnya. Ya. Terus orang-orang tanya, "Loh, kamu kok bisa nemu jamnya?" "Iya, kalau semua orangnya diam, aku cuma tinggal mendengar suara tik-tok, tik-tok, tik-tok. Aku menemukan jamnya." Nah, ya, jadi ilustrasi ini menceritakan bahwa kita bisa mendapatkan ketenangan ketika kita duduk tenang di hadapan Tuhan, ya. Ketika kita duduk tenang di hadapan Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas dan kita akan menikmati pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan atas kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu baik bagi kami. Karena itu kami mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Kau terus nyatakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Pimpin kehidupan kami ini Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Aku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembah.